Ya, selamat pagi Pak Samuel dan teman-teman sekalian. Hari ini saya Jennifer Angelin dan kelompok saya yang terdiri dari Adrian Cundawan, Brigita Kenhaya, dan Kalisa Shine akan menjelaskan tentang desain produk yang telah kami buat dan ilustrasikan. Nah, selanjutnya kami juga akan menjelaskan tentang proses pembuatannya dan proses pengoperasiannya. Jadi pertama-tama itu nama perusahaan kami itu bernama Rosenquartz. Nah, Rosenquartz itu merupakan nama perusahaan kami. Kenapa? Ya, jadi pertama-tama itu karena produk yang kami buat itu adalah lilin aromaterapi nih. Nah, jadi alasan kami memilih produk ini tuh jujur saja karena mudah untuk dibuat dan proses pembuatannya itu sangat gampang. Sangat mirip dengan cara pembuatan mie instan, Nutrijel, atau bahan makanan makanan instan lainnya. Ya, jadi alasan lain kami memilih produk ini itu adalah karena harga bahan bakunya yang relatif murah dan popularitasnya di kalangan wanita. Nah, jadi lilin aromaterapi ini itu kami beri nama Rosenquartz. Nah, Rosenquartz itu sendiri merupakan nama bahasa Jerman dari Rosequartz. Rosequartz merupakan permata yang memiliki makna filsafat, penyembuhan, ketenangan, dan juga cinta yang lembut. Nah, alasan kami menggunakan nama tersebut itu adalah pertama-tama karena lilin aromaterapi pertama yang kami buat itu sangat mirip dengan batu permata. Oh ya, ini ya. Nih, produk pertama yang kami buat nih. Kan bentuknya itu sangat mirip dengan batu permata. Nah, yang belum biasa tuh dengan permukaannya yang pecah-pecah dan warna merah mudanya yang seperti rose quartz. Nah, selain itu karena makna filosofinya itu cocok untuk perusahaan kami, perusahaan lilin aromaterapi nih. Kan lilin aromaterapi itu kami ingin membawakan pesan untuk ketenangan dan cinta yang lembut kepada pembeli kami. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang ukurannya. Jadi ukuran lilin aromaterapi ini sama dengan lilin parafin nih. Ya, lilin parafin itu kan seperti ini, sebesar ini. Jadi ini adalah lilin aromaterapi dan ini adalah lilin parafin. Ya, walaupun sudah dipakai, kan besarnya sama. Ya, jadi kami mendesain lilin aromaterapi kami itu pertama-tama itu dengan wadah lilin parafin. Jadi harganya itu tidak jauh beda dengan lilin parafin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bingkisannya. Jadi bingkisan yang kami gunakan itu sangatlah simple. Kami akan menggunakan box putih seperti ini. Namun yang pasti bukan box putih ini ya. Kami akan menggunakan box putih yang mirip seperti ini. Nah, untuk desain bingkisannya itu sangat simple. Jadi kami akan menggunakan box putih. Box putih ini biasanya itu digunakan untuk box putih untuk nasi campur ataupun kotak bakpao. Namun berukurannya lebih kecil dari ini. Ini kan sekepal tangan. Nah, kami akan menggunakan box putih yang lebih kecil dari ini lagi supaya bisa muat untuk 4 lilin. Nah, jadi untuk bagian penutupnya itu, untuk bagian penutup desain bingkisannya itu kami akan menaruh logo perusahaan kami di atasnya. Selanjutnya di bagian dalamnya itu kami akan menaruh komposisinya. Nah, jujur saja nih, kan tempo hari pernah ditanyakan oleh salah satu teman kami tentang misalnya nih, kalau misalnya kita udah menjual produk ini, di proses pengantarannya apakah lilinnya itu tidak geruduk-geruduk, tidak jatuh? Kan isi dalamnya seperti ini, ada kapas-kapasnya. Awalnya sih saya kira kalau misalnya kita menaruh lilin aromaterapi dalam sini dan kapas saja itu pasti bisa dan tidak akan jatuh. Namun kan pasti nanti geruduk-geruduk seperti ini kan, dan pastinya nanti bisa menghasilkan kehancuran seperti ini. Nah, untuk itu kami akan menggunakan kawat. Nah, kawat ini kami akan tempelkan kepada lilin. Jadi kami akan mengikat lilin itu dengan kapas dan kawat supaya tidak akan gerak kemana-mana. Jadi pada saat proses pengantarannya itu sangat aman. Jadi tidak akan rusak seperti ini. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang kita perlu lilin satu biji aja, lilin yang besar segitu. Nah, lalu kita membutuhkan pewarna spidol, dan pewarna spidol ini yang akan digunakan untuk membuat warna dari lilin aromaterapinya itu. Lalu kita perlu cutter atau gunting. Nah, ini mungkin tidak usah beli karena mungkin di rumah sudah banyak yang punya. Lalu kita perlu mangkok lilin kecil yang harganya ukurannya sekitaran 2 atau 3 kali dari ukuran tutup botol ini. Nah, lalu kita perlu mangkok untuk tempat hasil dari lilin yang udah kita parut
Nah, lilin yang udah kita parut kita masukin ke mangkok, tapi kayaknya nggak perlu karena mungkin di rumah sudah ada pastinya. Lalu kita perlu kompor. Nah, kompor dan juga LPG, tapi mungkin ya setidaknya keluarga yang membeli. Nah, jadi kita nggak perlu membeli, mungkin tinggal ya untuk memanaskan parutan lilinnya itu untuk menjadi ya adonan lelehan ya. Nah, kita perlu panci untuk tempat buat naruh, tempat buat memanaskan gelas tahan panasnya. Nah, gelas tahan panasnya ini yang nanti dimasukkan ke panci, dan harga gelas tahan panas ini bisa memakai paper cup dan harganya cuma 500 rupiah saja. Bahannya itu yang pertama adalah lilin, pewarna spidol, cutter gunting, mangkok lilin kecil, mangkok untuk tempat hasil perut lilin, kompor versi portable supaya lebih murah, tabung gas atau LPG 3 kg, panci, gelas tahan panas atau paper cup. Biaya dan kegunaan produk dari lilin aromaterapi ini. Nah, jadi lilin aromaterapi ini kita membutuhkan setidaknya harga sebesar 5.300 rupiah untuk memproduksinya. Nah, Kamu memiliki dua harga jual, yaitu satu dengan rumus dan satu tidak menggunakan rumus. Rumus yang kami pakai yaitu bahan baku modal dikali markup, di mana harga jual keseluruhan bahan baku yaitu Rp 28.000 dikali 28% sama dengan besar Rp 7.840. Sedangkan untuk harga jual eceran yaitu Rp 2.000 dikali 20% sama dengan Rp 400 rupiah. Dan berikut harga jual yang tanpa menggunakan rumus, yaitu jika ecer kami beri harga sebesar 5.000, sedangkan perbungkus isi 4 lilin seharga 15.000. jadi harga pembuatannya 1.000 tambah 1.000, 2.000, 2.000 tambah 2.800, 4.800, lalu tambah 500 jadi 5.300 per biji. Nah, kita bulatkan untuk menjadi 5.000 biji. Nah, kegunaan lilin aromaterapi ini adalah gunanya untuk menenangkan seseorang lewat indera penciuman karena baunya yang harum. Jadi alat ini pastinya aromaterapi. Nah, karena alat ini bisa menyembuhkan mental ataupun ya keadaan lewat indera penciuman. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai target pasar dan lokasi penjualan. Target pasar kita yaitu kolektor lilin aromaterapi, tentunya penjual souvenir pernikahan atau ulta, dan toko pernak-pernik. Lokasi penjualan yaitu penjualan online, vendor-vendor pesta pernikahan, dan toko penjual souvenir. Untuk produsen yang lilin aromaterapi ini tuh biasanya pihak medikasi yang bekerja sebagai terapis. Nah, tapi meski kebanyakan target market itu pihak medikasi, tapi juga cukup banyak orang-orang biasa yang membelinya tidak hanya untuk sekedar mengharumkan rumah, tapi juga untuk melakukan terapi untuk dirinya sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan lilin aromaterapi. Jadi aromaterapi itu bisa memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Contohnya jika ada masalah kelelahan, stres, merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang yang bekerja di kota-kota. Itulah sebabnya banyak yang kemudian mencari berbagai cara melepaskan kesehatan tersebut. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aromaterapi.
melakukan meditasi dengan aromaterapi atau sekedar bersantai dan beristirahat di ruangan sunyi. Dengan lilin aromaterapi merupakan salah satu cara yang mudah, murah, dan efektif untuk melepaskan stres. Nah, aromaterapi juga mempunyai kelemahan, yaitu tetapi meski dianggap dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental, tapi ternyata lilin aromaterapi juga memiliki dampak negatif. Para ahli mengatakan bahwa lilin aromaterapi dapat membahayakan kesehatan dan juga lingkungan. Mengapa? Ternyata bahan lilin aromaterapi dapat menghasilkan racun yang membahayakan tubuh saat dihirup. Namun tentunya tak semua jenis lilin aromaterapi seperti itu. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda mulai kritis dan waspada, serta perlu menelaah lebih detail mengenai kandungan bahan lilin yang digunakan untuk membuat lilin aromaterapi tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis opportunity atau biasa dalam Indonesia disebut dengan peluang. Dalam bahasa Indonesia, peluang memiliki arti sebagai upaya dalam melakukan segala sesuatu daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam membuka suatu usaha diperlukan peluang agar apa yang direncanakan dalam membuka usaha tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan kita. Dalam hal ini, kelompok saya akan menganalisis peluang produk lilin aromaterapi yang akan menjadi produk dalam kita berjualan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis peluang produk terlebih dahulu. Pertama, mengapa kelompok kami memilih lilin aromaterapi sebagai produk yang akan kami jual? Karena lilin aromaterapi sendiri tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak dan cara pembuatannya pun mudah. Jika tadi kita membahas tentang opportunity atau peluang, sekarang mari saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman. Tentunya dalam berwirausaha, kita pasti mendapatkan ancaman-ancaman, baik dari luar maupun dalam. Dalam berjualan produk lilin aromaterapi ini sendiri terdapat 3 ancaman. Yang pertama, lilin aromaterapi sudah banyak dijual di pasaran, sehingga jika kita tidak benar-benar mengatur strategi dengan baik, maka produk yang kita jual tidak akan laku. Kedua, zaman sekarang lilin aromaterapi sudah jarang digunakan, sehingga kemungkinan besar lilin aromaterapi pun jarang laku. Terakhir, dalam pembuatan lilin aromaterapi terdapat beberapa bahan yang mungkin berbahaya bagi anak-anak maupun dewasa. Oke teman-teman, jadi saya akan membuat lilin aromaterapi. Jadi langkah pertamanya itu adalah satu lilin panjang begini, lalu kita kroyok, kita parut bagi lilinnya hingga tinggal sumbunya doang. Kita perlu tempat buat lilinnya, karena nanti tempatnya ini juga kita dimasukin ke air yang panas itu buat biar lilinnya meleleh. Jadi kita parut aja. Oke, mulai. Kasih dulu. Oke, setelah ininya sudah diparut semua hingga cukup begini, nah kita masukkan ke tempat yang bisa tahan panas. Nih, lalu kompornya nyala-nyala, taruh panas saja, lalu dimasukkan. Dan tunggu hingga meleleh. Lalu kita masukkan pewarna. Di sini saya pakai pewarna printer. Banyak, yang banyak. Sambil meleleh kita, kemudian kayaknya butuh waktu lama untuk bisa meleleh. Itu masih ada bongkanya, kita
gak usah ada terlalu banyak supaya biar pongkan yang sisa-sisa itu bisa meleleh. Nah, lalu kita tali supaya bisa muat sininya. Jadi kita biarkan. Nah, lalu selama ininya masih dalam keadaan leleh, kita masukkan adonannya ke sini. Nah, setelah jadi ikut sudah membulat, tinggal kalau saya ini tinggal ini jangan terlalu panjang, potong dikit. Nah, jadi lilin aromaterapi guys. Tinggal kita kasih satu terakhir ini. Sekian penjelasan mengenai produk lilin aromaterapi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.